Melanjutkan chapter sebelumnya, cerita kali ini pun berfokus pada sebuah pintu masuk jurang ke dalam wilayah bangsa Shiva. Di sana terlihat para penjaga sudah tewas dibantai oleh orang yang belum diketahui siapa pelakunya. Hal itu pun membuat Imam Animo menjadi sangat kesal karena kita tidak bisa mengendalikan warisan untuk menjadi lebih kuat. Sekarang mari kita bergabung dengan fraksi setan saja. Jadilah lebih kuat dan kemudian kembali untuk membalaskan dendam pada Raja Dosa Asal yang sangat hebat itu akan melindungi kita dan memberi kita waktu yang cukup untuk berkembang. Imam Animo pun tersenyum sangat senang karena ia yakin dengan bergabung dengan fraksi setan maka semuanya akan menjadi mudah. Tunggu saja ketika kita kembali dari jurang, air sungai Gangga akan membanjiri bangsamu. Setelah itu bawahan dari Imam Animo pun melapor padanya. Imam Animo pun segera menyuruhnya untuk berbicara terkait apa yang akan ia sampaikan. Sosok itu pun kemudian berkata, saat ini 20.000 orang telah dipindahkan. Semuanya adalah profesi di tahap legenda atau di atasnya. Mereka maju melalui tingkat jurang dalam yang cara teratur, menjaga tingkat infeksi yang tetap. Tak hanya itu tuanku, saat ini lebih dari 1.000 orang telah menyelesaikan demonisasi dan menuju ke kota setan. Setelah menyelesaikan demonisasi, mereka tidak akan lagi melakukan serangan. Di waktu bersamaan, ada satu orang bawahan dari Imam Animo lagi yang berlari sangat cepat ke arahnya. Seakan ia pun ingin melaporkan sesuatu insiden yang sangat penting. Imam Animo, ini buruk. Orang-orang dari kuil pergantian kelas, mereka semua telah tiba. Mereka bahkan sudah menangkap sekelompok besar dari banyak orang yang tak tersentuh, yang telah dibujuk oleh orang-orang di kuil perubahan kelas yang tak lagi mau pergi ke jurang. Sontak mendengar laporan kali ini, wajah Imam Animo pun menjadi berubah. Ia pun sangat terkejut sekali dengan perkataan dari bawahannya itu. Kemudian ia pun menegaskan dan bertanya, apakah ada Brahmina atau kesatria yang belum selesai transfernya? Aku rasa tidak ada, sebab 70% dari Brahmina telah dipindahkan dan 60% dari para kesatria. Mendengar jawaban itu, Imam Animo pun segera memberikan perintah padanya. Baiklah, utamakan pemindahan para Brahmina selanjutnya. Para kesatria yang tersisa belum dipindahkan akan memimpin para tak tersentuh yang masih taat untuk memblokir tempat perubahan kelas dan memberi kita waktu. Mendengar perintah tersebut, kedua bawahan dari Imam Animo pun segera berlari untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan dari Imam Animo. Para kesatria rendah tidak mungkin bisa menahan kuil perubahan kelas, dan yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengorbankan beberapa kaum kesatria saja. Imam Animo kemudian mengerutkan wajahnya. Ia kembali berkata, tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan mengambil semuanya kembali, karena memang itu harus menjadi milikku. Untuk saat ini, mari kita mundur ke jurang saja. Sementara itu, di lain tempat, tepatnya di jurang setan lapisan ke-20, para setan di sana pun rupanya sedang berdiskusi dengan para setan yang lain. Mereka membicarakan kerjasama atau aliansi yang akan terbentuk bersama dengan negara Shiva. Ini rasanya luar biasa. Setelah bertransformasi menjadi setan, statistik dasarku meningkat sekitar 4% banyaknya. Itu belum seberapa. Anda hanya mendapatkan kenaikan 4%, aku mendapatkan kenaikan sekitar 6%. Ya, aku juga tidak tahu setan itu seperti apa wujudnya. Kalian semua diamlah. Apakah kalian pikir akan ada Scooby di kota setan ini? Aku rasa tidak akan pernah ada. Nampaknya di sana para setan pun sedang senang karena mereka mengalami peningkatan statistik dasar mereka masing-masing, walaupun jumlahnya tidak seberapa. Setelah itu, di tengah obrolan para setan tersebut, tiba-tiba saja ada suara langkah kaki yang seakan mendekat ke arah mereka. Suara itu semakin mendekat dan mendekat saja. Rupanya sosok itu tak lain adalah Suyang. Para setan pun bertanya, siapa kau dan apa tujuanmu datang ke sini? Suyang pun dengan santainya menjawab, Aku adalah mimpi buruk dari kalian.
dan aku adalah sosok yang tidak akan pernah kalian inginkan kedatangannya. Para setan yang tak terima dengan ucapan Suyang, mereka mencoba untuk menyerang Suyang menggunakan kekuatan mereka yang lagi-lagi tidak seberapa. Beraninya kau menakut-nakuti kami di tempat kami. Apakah kau mencari mati? Kekuatan gabungan dari para setan yang ada di tempat itu membuat sebuah dentuman ledakan yang sangat hebat. Dari kepulan asap putih, Suyang pun kemudian bergumam dan ia pun berkata, "Semuanya jangan panik. Aku adalah seorang pemandu dari kota setan dan di sini untuk memimpin para profesional yang bergabung ke kota setan." Mendengar perkataan dari Suyang tersebut, para setan pun dengan kompak menunjukkan ekspresi rasa keheranan dari wajah mereka. Suyang kembali dengan tersenyum berkata, "Benar sekali. Aku adalah salah satu dari anggota profesional. Pertama, perubahan ke anggota setan. Aku menerima tugas dari Imam Tinggi Setan untuk membimbing para pendatang baru ke kota setan ini." Salah seorang setan pun berkata pada Suyang, "Jadi, apakah begitu fakta sebenarnya? Dan jika memang begitu, mari pimpin kami jalan untuk menuju ke tempat yang seharusnya." Suyang pun menjawab, "Kalau begitu silahkan cepat ikuti aku semuanya." Para setan pun mengikuti Suyang kemana ia akan membawanya. Singkat cerita, Suyang pun langkahnya terhenti di sebuah bangunan yang sangat asing bagi para setan itu. Kemudian ia pun berkata, "Ini adalah kota iblis. Seiring berkembangnya fraksi iblis, lebih banyak kota akan dibangun di sekitaran sini. Jadi tentunya aku tidak akan membohongi kalian semua. Tempat ini dapat dibandingkan dengan kota suci dalam kurung kuil perubahan kelas. Di dunia nyata, ini adalah patung Santa Iblis dan saat ini adalah satu-satunya titik kebangkitan bagi para profesional dari fraksi iblis. Kalian juga dapat bangkit di sini setelah mati nanti." Mendengar ucapan dari Suyang itu, para setan pun perlahan mulai yakin dengan apa yang dikatakan oleh Suyang. Mereka pun berpendapat, ini tidak buruk dan sama sekali tidak buruk. Jurang setan ini lebih menarik dari yang aku bayangkan. Lalu, sosok setan yang paling senior, ia pun bertanya pada Suyang, "Hei nak, apakah kau datang dari negara Sakura atau dari negara Bengzi atau negara Dragonsia?" Suyang pun tersenyum dingin menjawab pertanyaan itu. Aku adalah orang yang datang dari negara Dragonsia." "Jadi kau adalah teman dari Dragonsia. Beruntung sekali kita dapat bertemu denganmu di sini." "Hah? Ngomong-ngomong, apakah ada aturan di kota setan yang serupa dengan di dunia nyata? Seperti contohnya para profesional tidak boleh saling menyerang." "Ya, untuk soal itu, kurasa ada. Jika kalian saling menyerang di kota iblis, kalian akan dihukum oleh imam besar iblis. Aku mendengar hukumannya sangat mengerikan sekali. Lalu bagaimana dengan di luar kota iblis? Di dalam jurang setan seharusnya tidak ada batasan seperti itu kan?" "Benar sekali, tidak ada batasan seperti itu di jurang setan. Itu adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah." Seketika itu juga, ucapan dari Suyang pun membuat para setan sepakat untuk diam bersama. Sepertinya mereka sadar ada sesuatu hal buruk yang terjadi. Kemudian setan bertanduk pun melihat aksi Suyang yang mencurigakan. Ia pun lalu bertanya, Apa yang sedang kamu lakukan?" Kemudian Suyang pun langsung mengeluarkan belatinya, pisau belati yang biasa ia gunakan untuk menghabisi para lawan-lawannya. So guys, kalian sadar nggak kalau pisau belati yang dipegang sama si Suyang itu mirip banget sama pisau belati punyanya si Sung Jinwoo di manhwa Solo Leveling kalau nggak salah. Iya, Solo Leveling. Jadi nanti kalian kalau nggak percaya gitu atau penasaran, kalian boleh cek aja, videonya ada di bawah video ini. Kemudian Suyang pun dengan tegas berkata, "Sekarang waktunya untuk menghabisi kalian semua, para sampah yang tak berguna." Mata dari para setan pun lalu terbelalak sewaktu melihat jika salah satu rekan setan mereka saat ini kepalanya langsung dipenggal oleh Suyang tanpa rasa ampun dan belas kasihan. Semua itu bisa terjadi dikarenakan ini masih perbatasan dengan wilayah iblis, yang itu artinya hukum masih berlaku di mana yang kuat memangsa yang lemah. Kemudian setan senior pun memerintahkan pada semua setan yang ada, "Hei,
kau itu sialan sekali. Kenapa kau membunuh rekan kami? Rupanya ia hanya mencari mati saja di tempat ini. Ayo, kita satukan kekuatan dan segera untuk membunuhnya." Su Yang pun bersiap dengan hal itu. Tapi pada faktanya, mereka semua malah dipenggal kepalanya secara bersamaan oleh Su Yang. Kemudian setelah itu, Su Yang pun lalu menatap tajam ke arah salah satu setan yang ada di sana. Setan itu pun nampak ketakutan sewaktu ia ditatap oleh Su Yang. "Apakah kamu ingin membunuhku juga? Kau ini gila. Apakah kau tidak takut dengan hukuman Imam Iblis nantinya?" Ucapan itu pun membuat Su Yang tertawa terbahak-bahak. Ia pun lalu menjelaskan, menyerang di dalam kota iblis akan membawa hukuman yang sangat berat. Imam Iblis akan dengan setia menegakkan aturan yang sudah ia tentukan tanpa disadari oleh sosok setan itu, jika sebenarnya kota iblis dipimpin oleh Raja Iblis Merah, dan Raja Iblis Merah itu sendiri tak lain adalah Su Yang. Tanpa ragu, Su Yang juga membantai sosok setan yang ada di depannya tersebut. Sontak, hal itu pun membuat kelima setan yang tersisa. Mereka semua pun berlari ketakutan, menjauh dari Su Yang berada saat ini. "Cepat lari, kita harus segera laporkan ke Lord Anemo." Ucapan itu pun membuat Su Yang menjadi semakin geram. Ia segera terbang dan berada tepat di hadapan kelima setan tersebut. Su Yang menjelaskan, "Karena kalian sudah di sini, jadi aku rasa kalian semua bisa tinggal untuk selamanya." Setelah itu, muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan progres penyelesaian quest saat ini. Bunuh faksi setan profesional revolusi kelima, bunuh faksi non-iblis revolusi kelima, profesional 0. Tanpa berpikir lagi, Su Yang pun segera mengeksekusi kelima setan tersebut. "Orang-orang dari bangsa Shiva sudah cukup bagiku untuk menyelesaikan quest perubahan kelas. Aku akan terus berburu dan berusaha untuk menyelesaikan quest kemajuan revolusi kelima dalam waktu 1 hari saja."